Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali, dan kali ini saya akan ngaji bareng. Saya pun masih banyak kekurangan, tapi sedikit walaupun mungkin satu ayat mari kita sampaikan dan kita belajar. Dan kali ini saya akan menerangkan tentang perihal haid yang pengertian secara umum ataupun secara dokter. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim endometrium yang berisi pembuluh darah. Sedangkan untuk dari segi agama atau syariat agama, haid secara etimologi berarti mengalir, sedangkan secara terminologi adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun dengan sehat, artinya di sini tidak sakit, dan tetapi memang itu memang sudah menjadi kodrat wanita dan tidak setelah melahirkan anak. Nah, dasar daripada haid ini di dalam Al-Quran sebagaimana surat Al-Baqarah. Dari itu, jikalau kita memang masalah haid itu mungkin sudah banyak sekali para alim, para ulama, para ustadz menerangkan tentang pengertian haid ataupun penjabaran daripada haid itu sendiri. Tapi kali ini saya akan sedikit menerangkan bukan masalah haid yang ada di diri wanita tersebut, tapi ada hewan-hewan yang lain yang juga mengalami proses ataupun mengalami menstruasi ini. Dan hewan apa saja yang bisa atau yang mengeluarkan darah haid? Mari kita simak ulasan berikut ini. Nomor 1, kelinci. Kita tahu bahwa kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporhidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut dengan vivipar. Jadi seperti yang kita bahas di awal bahwa hewan kelinci ini juga mengeluarkan darah haid atau menstruasi. Masa kehamilan yang singkat bagi kelinci betina membuat anak mereka sangat cepat terlahir setiap waktunya. Induk kelinci mengandung dalam waktu 28-31 hari, dan setiap kehamilannya bisa melahirkan 9-14 ekor anak kelinci. Jika mereka berkembang biak 2 hingga 3 kali setahun, sudah terbayang berapa banyak anak kelinci yang akan terlahir. Nomor 2, hewan zobuk atau zobun atau bisa dikatakan hina. Dalam uraian kitab Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa
hewan lobok ini bisa disebut juga dengan hyena atau merupakan spesies karnivor yang habitatnya tersebar di Asia Barat dan benua Afrika pada umumnya. Hewan sosial ini adalah pemakan bangkai dan seringkali merebut hasil buruan dari predator lainnya yang merupakan musuh bebuyutan dari singa. Untuk permasalahan halal atau haram, dari beberapa ulama memang beda pendapat, karena memang banyak yang menyebutkan bahwa adobu ini mirip serigala atau kadang mirip anjing hutan, atau anjing hutan yang bisa disebut dengan juga rubah. Jika adobu ini termasuk jenis hewan buruan, maka bisa dikatakan halal. Yeah! 3. Kelelawar. Hewan yang menstruasi ataupun haid yang selanjutnya setelah hyena yaitu kelelawar. Kita tahu bahwa kelelawar termasuk mamalia atau hewan menyusui. Hewan menyusui biasanya tak bisa terbang. Nah, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang memiliki sayap. Sayap kelelawar berupa kulit dengan jaringan yang kuat. Ini mengapa kelelawar bisa terbang dengan baik seperti burung. Selain karena gelap, penglihatan kelelawar memang buruk. Kelelawar mengandalkan pendengarannya ketika berburu. Pendengarannya sangatlah tajam. Dan ini merupakan di antara 7 hewan yang memiliki darah haid atau menstruasi seperti manusia. 4. Cicak. Hewan selanjutnya yang memiliki darah haid yaitu cicak. Cicak atau cecak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau pohon, kayak lagu cicak-cicak di dinding. Cicak berwarna abu-abu, tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Cicak biasanya berukuran sekitar 10 cm. Cicak bisa memakan serangga dan terutama nyamuk. Biasanya cicak hidup di dinding-dinding dan di atap rumah. Di alam, cicak biasanya hidup pada tempat-tempat yang teduh. Ini merupakan juga salah satu hewan yang memiliki atau yang mengeluarkan darah haid. 5. Unta. Hewan yang mengeluarkan darah haid berikutnya yaitu unta. Unta adalah salah satu hewan paling luar biasa di dunia. Mereka mampu bertahan hidup di gurun, salah satu tempat yang paling ekstrim bagi makhluk hidup. Maka tentu unta memiliki sejumlah keunikan yang membuatnya istimewa dibanding hewan lain. Unta bisa tahan untuk tidak minum air selama sekitar 6-7 bulan. Wow, luar biasa. Namun ketika unta akhirnya minum, mereka bisa minum hingga lebih dari 145 liter dalam waktu kurang dari 20 menit. Unta juga bisa bertahan di suhu yang panas, dan juga unta mempunyai keunikan bisa melindungi matanya dari pasir, dan punuk unta juga bukan berisi air. Punuk unta berisi lemak yang beratnya bisa mencapai 30 kg. Lemak inilah yang menjadi cadangan energi bagi unta selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Selain itu, lemak yang disimpan unta di punuknya juga bisa menjadi pengatur suhu
tubuh unta. 6. Anjing. Untuk hewan yang mengeluarkan darah haid yang berikutnya yaitu anjing, dan anjing adalah termasuk hewan mamalia. Kembali lagi, semuanya tergantung keturunan anjing itu sendiri. Umumnya mereka memiliki 125 juta hingga 300 juta kelenjar penciuman. Jika dibandingkan manusia hanya mencapai 5 juta. Kemampuan tersebut sangatlah luar biasa. Anak anjing memang terlahir tuli, akan tetapi kemampuan mendengarnya langsung terasah melebihi kita beberapa bulan mencapai kedewasaan. Anjing dapat mendeteksi frekuensi 67 hingga 45.000 Hz, sedangkan manusia hanya 64 hingga 23.000 Hz. 7. Kuda. Dan hewan ini adalah hewan terakhir dari 7 hewan yang mengeluarkan darah haid ataupun menstruasi. Dan kuda adalah hewan yang pantas disebut sebagai sahabat manusia. Manusia telah memelihara kuda selama ribuan tahun lamanya, khususnya untuk memanfaatkan tenaga mereka sebagai alat transportasi. Kuda adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Demikianlah hewan ataupun hayawan yang mengeluarkan darah haid ataupun menstruasi selain daripada wanita. Dan keterangan ini ataupun uraian ini kami ambil dari kitab I'anatul Nisa dan Risalatul Mahid, dan juga ada Risalatul Fiddima'id Tabi'iyah Linisa. Ada juga keterangan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga untuk keterangan hewan bisa diambil di Wikimedia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, yang bagi pemirsa yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan yang belum, silahkan bantu dukungannya subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.